Assalamualaikum, halo, bertemu kembali kita dalam Jumpa Tengah Tribun Medan bersama saya Agus Haidir. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sosok yang sangat istimewa, Eporus atau pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Apa kabar Pak? Baik sekali Pak Agus. Terima kasih. Iya, ini kita yang penting sehat ya Pak ya. Iya. Itu yang penting. Iya, Bapak Eporus ini setidaknya dalam 2-3 pekan terakhir ini Bapak terus menjadi sorotan ya setelah menyampaikan dengan tegas lah katakan pandangan terkait dugaan perusakan lingkungan hidup oleh satu perusahaan besar yang tidak saja mengakibatkan bencana ekologis tapi juga persoalan sosial yang tak kunjung usai. Ini mungkin hal pertama yang ingin saya tanyakan nih kepada Bapak nih. Kira-kira nih apa sih yang melatar belakangi Bapak ini sebagai Eporus yang notabene ini pimpinan tertinggi HKBP ya, umat Kristen Batak Protestan, hingga memberikan perhatian dalam porsi yang bisa dikatakan sangat besar terhadap persoalan lingkungan hidup. Ini apa kira-kira latar belakangnya Pak? Ya, pertama Pak Agus, terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk bisa hadir di Tribun. Dan perkenankan saya menyapa dulu Tribuners dimanapun berada. Saya menyapa saudara-saudara pencinta Tribuners yang kita tahu bersama berkembang pesat ya. Saya juga ikuti Tribun dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Sukses. Nah Pak Gus, betul memang beberapa hari terakhir ini baik di media konvensional, media sosial agak ramai lah dibicarakan tentang TPL ini. Itu sebetulnya di luar dugaan saya akan seperti itu. Tetapi kalau ditanya apa yang melatar belakangi kan begitu. Nah sedikitnya ada 6 sebetulnya intinya. Pertama, Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP itu punya doktrin yang eksplisit tertulis bahwa HKBP itu meyakini, mempercayai bahwa bumi ini milik Allah dan diciptakan dengan baik. Oleh karena itu seluruh pelayan dan warga HKBP harus merawat alam ciptaan Tuhan. Bahkan juga dalam konfesi disebut itu pengakuan iman HKBP ditulis secara eksplisit bahwa HKBP itu menentang semua bentuk usaha-usaha perusakan lingkungan. Jadi sebagai seorang pendeta apalagi pimpinan HKBP saya terikat dengan itu. Nah yang kedua, atas dasar doktrin ajaran seperti itu ada rapat-rapat resmi di HKBP. Untuk tahun ini ada 2. Satu adalah rapat preses. Preses ini adalah pimpinan-pimpinan distrik di seluruh HKBP, ada 32 distrik. Jadi dia punya rapat itu 2 kali setahun. Dan dalam rapat beberapa yang lalu juga memutuskan bahwa HKBP untuk tahun ini dan 1 periode ini ikut bertanggung jawab untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Kemudian diikuti dengan rapat besar juga, namanya rapat Majelis Pekerja Sinode. Sama, ini pengambilan keputusan resmi di HKBP memutuskan bahwa rapat Majelis Pekerja Sinode merekomendasi pimpinan untuk menentang segala bentuk ketidakadilan, termasuk ekologi. Nah, jadi dari segi yang pertama tadi doktrinnya jelas, ajarannya jelas, pengambilan keputusannya nomor 2. Dan berlanjut dengan nomor 3, saya sendiri sejak berdirinya TPL lebih banyak waktu saya di Sumatera Utara ini. Jadi kalau dia lebih dari hampir 40 tahun, hanya 8 tahun saya tidak di sini. Jadi 32 tahun. Berarti sejak nama lama ya Pak ya? Sejak nama lama sampai sekarang saya di sini. Artinya pengalaman saya menyaksikan pun ada. Bahkan saya ya termasuk korban di dalamnya, tanah yang ada yang saya tanami pohon-pohon pernah dibuldoser oleh TPL untuk aksesnya ke tempat yang lain. Saya sempat baca
profil Bapak juga disebut bahwa Bapak dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani kemenyan, nggak betul ya? Iya, iya. Jadi saya waktu SMP sampai SMA saya petani kemenyan. Dan itu sebabnya saya tahu persis bagaimana pergumulan teman-teman yang di Nagasaribu yang sempat tidak diizinkan untuk memasuki ladangnya. Waktu itu saya katakan, saya tahu persis bagaimana nasib petani kemenyan. Dikasih akses pun bertani kemenyan, nggak ada yang kaya. Untuk sejahtera pun sebetulnya sangat-sangat sulit. Apalagi kalau akses untuk petani-petani ini dilarang masuk, bagaimana lagi? Nah, itu jadi pengalaman hal-hal yang seperti ini, termasuk berkurangnya hutan, sungai-sungai sekarang semakin mengecil. Jadi ada banyak sekarang sungai yang tadinya dinyanyikan sangat bagus, Aik Sibundong Nauli gitu kan, nggak ada lagi itu, sudah bandar kecil, masih ada airnya tapi nggak sungai lagi lah. Aik Sarula gitu indahnya, itu ada lagunya tuh Pak ya? Aik Sarula. Kalau kemarau dia kecil, kalau nanti hujan dia banjir. Jadi artinya korban-korban banjir, tanah longsor, konflik. Dan menurut saya ini juga salah satu yang paling memprihatinkan. Karena sebetulnya Batak itu, kekerabatan itu, harmoni itu sangat dijunjung tinggi. Nah, dengan hadirnya TPL ini sebetulnya sekarang yang satu keluarga pun berantem antara pro dan yang kontra. Jadi artinya ongkos sosialnya juga sangat mahal. Jadi nomor 3, jadi artinya kita saksikan sendiri, kita alami, kita juga membaca dokumen, kita mengikuti media, bagaimana perkembangannya, ada foto-foto, masih banyak sekarang yang konflik, yang bentrok, kita ada dokumentasinya. Jadi dari pengalaman itu nomor 3. Nah kemudian nomor 4, mengikuti bagaimana pergerakan masyarakat, LSM, bagaimana pimpinan-pimpinan gereja sebelumnya juga sudah menyerukan tahun 2003. Tapi hanya sepertinya ya, mungkin koreksi kalau saya salah ya. Iya. Mungkin hanya Bapak yang secara eksplisit mengatakan kalimat itu ya, tutup itu ya. Iya. Sebelumnya kelihatannya seingat saya nggak ada. Mungkin agak lebih moderat sifatnya. Kita harus menolak segala bentuk perusakan lingkungan. Kalau yang setahu saya nggak tahu, saya bisa dikoreksi. Sejauh saya tahu memang kalau yang eksplisit mengatakan tutup TPL memang ya mungkin belum ada, baru Bapak saya mungkin ya. Tapi kalau misalkan ada yang saya tidak tahu itu lain soal. Tetapi memang saya yang menyerukan dan juga teman-teman agak kaget juga memang. Tetapi itu muncul seperti yang tadi karena sejauh ini karena ini nomor 4. Nah nomor 5 latar belakang pendidikan saya. Jadi saya S1 sudah menulis skripsi juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Saya lanjut S2 juga berkaitan dengan bagaimana gereja harus ikut terlibat di dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik, lingkungan hidup. Jadi saya menulis tesis misalnya di S2 menjadi gereja politis. Nah kemarin juga saya dibully pendeta Tinambunan Evolusi ini menjadi berpolitik praktis. Ya. Saya sebenarnya koreksi, gereja berpolitik tidak politik praktis. Berpolitik dalam artian terlibat, ikut ambil bagian untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kebaikan yang lebih umum. Mitra pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Ya. Nah yang terakhir, yang ke-6, dan ini juga sangat penting walaupun nomor 6. Mengapa? Ya presiden kita dan wakil presiden dengan mencanangkan Astacita itu, coba kita lihat. Saya ada catat supaya tidak lupa ya. Sedikitnya 2 itu dari Astacita yang berkaitan langsung dengan bagaimana kita semua harus tegak lurus kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Di Astacita nomor 2 itu ada kata ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu saya baca artinya adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Gak ada keraguan, Pak Prabowo sangat-sangat concern, sangat-sangat mendukung terciptanya
alam yang lestari, kesejahteraan masyarakat. Itu di nomor 2. Dan yang lebih konkret nomor 8 dari Astacita itu. Astacita. Nah, saya kutip misalkan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Tak perlu ditafsirkan. Iya. Eksplisit sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden mencanangkan Astacita, semua warga masyarakat, semua lembaga, termasuk gereja, harus ikut dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu sebabnya karena sudah 30 tahun lebih masyarakat di sini mengalami betapa kehadiran TPL lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, yaitu makanya kita serukan tutup TPL. Atau mau dipindahkan terserah, tapi di Tanah Batak sudah jelas korban-korbannya. Itu bagus. Pak, ini sejak Bapak menyampaikan pernyataan yang tegas itu ya, terutama yang secara eksplisit menyebut kata tutup gitu, dan itu disampaikan melalui media sosial Bapak juga, selain kemarin ada khotbah saya sempat ikuti 2 kali itu, dan juga diliput oleh wartawan kami yang di Toba. Nah, tapi yang memancing kehebohan itu kan yang ketika Bapak sampaikan itu di media sosial, itu banyak sekali komentar pro dan kontra itu. Yang kontra bahkan boleh dibilang itu kadang memakai kalimat yang kalau dalam pandangan saya itu kurang pantas itu disampaikan seperti itu. Apakah Bapak terganggu dengan itu? Oh iya, jadi sebagian saya ikuti komentar-komentar, tapi sebagian besar diberitahu oleh teman-teman ada kata-kata yang kurang pantas lah. Iya. Nah, pertama-tama tentu hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ya kan? Kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, ya kita budayakan budaya santun kita dengan argumen, kan gitu. Jadi tidak perlu hujat menghujat, karena yang saya sampaikan pun sebetulnya kalau kita ikuti sangat positif. Artinya saya juga memikirkan teman-teman yang bekerja di situ. Dan itu sebabnya saya serukan juga, kalau sekiranya ini ditutup, misalnya nanti ya perusahaan yang sudah beruntung triliunan rupiah itu, ya kasihlah kesejahteraannya supaya dia punya modal. Nah, artinya saya juga peduli dengan teman-teman yang bekerja di situ. Hanya saja kita harus melihat gambar yang lebih besar gitu. Jadi apakah saya terganggu? Saya sudah membiasakan diri sejak puluhan tahun ini untuk tidak mau dibebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Jadi misalkan terus terang, kalau boleh juga kesaksian kehidupan pribadi, misalkan kalau jam istirahat saya tidur, ya saya tidur nyenyak. Ya karena saya juga doakan teman-teman yang menghujat pun, saya doakan, saya ampuni. Mungkin lagi moodnya tidak bagus, mungkin lagi tidak bahagia. Dan saya juga budayakan dalam hidup, saya ajarkan kepada teman-teman pendeta, jangan pernah terpancing. Nah, ini sangat penting saya katakan ke teman-teman, karena kalau saya tanya, ini mahasiswa saya, teman-teman pendeta, apa yang mudah terpancing? Sepakat semua yang terpancing itu ikan. Nah, oleh karena itu saya bilang, nah kalau kita mau terpancing, sadarlah kita bahwa ada kadar keikanan dalam diri kita. Padahal kita manusia ini sangat ikan. Berharga diciptakan Tuhan, jauh lebih tinggi daripada ikan. Kan? Jadi jangan ada kadar keikanan dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang kita tidak setuju, sah-sah saja. Kita diskusi dengan baik-baik, dengan argumen, tidak sentimen, tidak saling menyakiti. Jadi saya nggak terganggu dengan itu. Tidak terganggu ya. Tapi Pak Eporus, ini mohon maaf, ini mungkin sedikit saya ingin lebih dalam sedikit masuk kepada yang kontra ini. Saya kebetulan mengikuti itu, melihat, dan mungkin saya bisa menarik dua garis besar dari para pihak yang kontra. Mereka mempertanyakan 2 hal itu. Yang pertama soal yang berhubungan dengan ekonomi yang tadi sudah Bapak jawab. Yang kedua juga semacam
tanda kutip keberadilan lah gitu. Karena menurut mereka yang melakukan perusakan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya itu bukan hanya perusahaan yang Bapak tadi bilang TPL, tapi juga ada yang lain-lain. Tapi kenapa yang fokus disoroti itu hanya itu gitu? Atau mungkin mereka tidak mengetahui bahwa yang lain disoroti juga gitu Pak. Mungkin ada penjelasan dari Bapak. Oh iya, malah ya TPL itu yang terakhir. Jadi sebelum-sebelumnya HKBP lakukan ibadah bersama merawat Danau Batak. Ada 3 kali ibadah. Oh, ada 3 kali ibadah. Yang pertama itu di Lumbanjulu, 2 bersama merawat Danau Batak. Iya. Ribuan hadir di situ. Yang kedua khusus ke Danau Toba di Samosir. 2 bersama merawat Danau Toba. Nah yang ketiga di Tarutung itu lebih banyak, sekitar 4.000 yang hadir, juga 2 bersama merawat alam Danau Batak. Di situ 3 kali berarti ya Pak? 3 kali berturut-turut. Ini secara umum, bahkan masyarakat sendiri pun secara pribadi, kelompok masyarakat pun, siapapun apakah pribadi atau perusahaan, itu awalnya. Jadi baru terakhir ini fokus karena salah satu yang menurut kita salah satu yang paling bertanggung jawab ya TPL, tetapi semua, bukan hanya perusahaan itu. Berarti bukan hanya fokus ke satu perusahaan itu saja ya, bukan. Kalau tadi Pak soal perekonomian tadi mungkin secara lebih detail kira-kira apa Pak yang misalnya ini tutup lah perusahaan itu yang masyarakat yang katakanlah juga tergantung hidupnya yang tergantung hidupnya di situ, yang menurut klaim mereka itu berapa, kalau nggak salah saya 11.000 12.000 gitu, ke depan itu bagaimana? Iya, jadi kalau keseluruhan, kalau benar data-data tergantung 13.000 orang itu pun kemarin ada diskusi ya, masih agak diragukan angka itu ya. Nah, yang 13.000 ini, walaupun dari penelitian teman-teman yang bekerja di situ pun sebetulnya banyak yang kurang sejahtera, ada saksi-saksinya. Nah kalau hubungannya dengan HKBP, katakanlah ada 600 HKBP misalkan, ya kita tidak hanya memikirkan 600, bukan hanya memikirkan 13.000. Memang kita peduli ke mereka, prihatin dengan kehidupan mereka, tetapi 13.000 yang dihidupi oleh TPL, kan kita harus berpikir dengan jutaan orang, jutaan orang yang terdampak, yang hidup sekarang, dan juga harus kita tambahkan, mungkin kita tidak beri perhatian generasi yang belum lahir. Kita harus sampai ke sana. Generasi belum lahir yang dihadapkan kepada kehancuran alam gitu ya. Karena Kristen itu mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, itu bukan hanya manusia yang ada sekarang. Itu manusia yang akan lahir. Kita harus persiapkan kesejahteraan mereka. Nah, jadi itu dulu ya, dari paling penting perbandingan 16.000 dengan jutaan orang, dengan jangka waktu yang sangat panjang. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh yang kita hormati Pak Jenderal Luhut TNI Binsar Panjaitan. Nah, beliau juga eksplisit, dia tegas mengatakan bahwa tanaman monokultur eukaliptus itu merusak tanah. Ada pernyataan beliau. Pak Luhut, ya. Bahkan beliau bilang, udahlah sudah 40 tahun TPL, ya sudah saatnya lah tutup. Ada. Ada Pak Luhut menyampaikan. Tapi Pak Luhut tidak hanya menyerukan. Solusi beliau sangat-sangat tertarik. Menurut beliau ada 2 yang harus kita kembangkan di Danau Batak supaya lestari. Yang pertama adalah pertanian hortikultura dan tanaman keras yang berbuah. Tanaman keras yang berbuah. Kira-kira apa itu Pak? Ya misalkan mangga, durian, pokoknya pohon-pohon tapi menghasilkan buah, produktif, sehingga alam kita terpelihara. Nah kalau pertanian yang seperti ini dibuka, hortikultura kan akan menampung pekerja juga. Mungkin bisa lebih banyak dari yang bekerja di TPL. Bisa dialihkan ke situ. Bisa dialihkan ke situ. Apalagi konsesi ini, lahan ini misalkan menjadi pertanian. Nah jadi itu satu. Yang kedua ya Danau Toba. Dan memang kita belum tahu bagaimana nasib geopark ini sekarang. Tetapi kalau Danau Toba itu terawat, bebas dari bencana, bersih, masyarakat kita siap untuk
menyambut para turis. Saya selalu bilang 1 juta saja turis mancanegara datang ke Danau Toba, maka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih luas pasti akan terjadi. Ya. Dan sama dengan apa yang dikatakan Pak Luhut. Jadi 13.000 yang di TPL dengan perubahan ini yang 2 ini, pertanian dan juga Danau Toba, pasti Tanah Batak alamnya akan lestari, masyarakatnya akan jauh lebih sejahtera dan akan lebih banyak yang menikmati. Lebih dari 13.000 orang bahkan yang bisa ditampung dengan perubahan itu. Berarti Bapak agak intens juga berhubungan dengan Pak Luhut ya, sepertinya. Agak intens saya bertemu, Ya. sudah 2 kali langsung, 2 kali. bertelepon ada 3 kali, jadi 2 pertemuan 3 telepon agak panjang. Ya beliau ya pokok-pokok pikirannya sangat. Ya, bagus sekaitan dengan saya. apa pernyataan tegas Bapak yang belakangan ini, Pak Luhut bagaimana kira-kira ininya reaksinya? Apakah beliau Ya tetap bahasanya mendukung Pak Eborus untuk kebaikan Tanah Batak. Itu dari Pak Luhut. Ya berarti agak inilah ya sudah didukung oleh Pak Luhut ya. Iya. Perkembangan terakhir Pak, kemarin kan Rabu 14 Mei di Pematang Siantar itu ada PGI kalau nggak salah ya, PGI dan KWI Iya. yang menggelar pertemuan di sana yang pada intinya memberikan dukungan atas pernyataan Bapak ya. Nah, ini sekaitan juga dengan komentar Pak Luhut tadi. Nah, ini kan kalau kita buat pergerakan seperti ini, suara-suara seperti ini, tentunya agak kurang ini ya, kurang bisa menjadilah kalau kita bilang seperti itu kalau tidak ada dukungan pusat gitu ya. Iya. Nah, kita mungkin bisa kita ingat ke yang lalu-lalu, ke nama yang lama tuh Indorayon ya, itu bisa tutup setelah ada campur tangan pemerintah juga. Nah, ini pertanyaan saya, apakah Bapak dan kawan-kawan pergerakan ini sudah melakukan lobby, bisa dibilang begitu, ke pemerintah pusat? Oh ya, jadi pertemuan yang kemarin digagasi oleh PGI Pusat ya. PGI Pusat PGI semalam Pusat yang mengagasi, dan kebetulan saya juga memang Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara ya. Jadi yang mengorganisir pertemuan kemarin, pimpinan-pimpinan gereja Sumatera Utara itu memang dari PGI Pusat. Hadir beberapa pimpinan gereja termasuk dari keuskupan. Pak Uskup berhalangan tapi utusannya datang. Saya malah yang paling mengejutkan kemarin itu sikap Katolik Keuskupan Medan. Keuskupan Medan itu yang paling mengejutkan saya. Dan mungkin diantara yang berbicara kemarin yang dapat sorak-sorai itu ya pernyataan keuskupan, utusan Pak Uskup. Dia bilang sejak dulu sampai sekarang sikap Katolik Keuskupan Medan 3. Kami nunggu-nunggu 3 ini apa? Dan Pastor Nenggolan, utusannya Pak Uskup, mengatakan yang pertama, tutup TPL. Yang kedua, tutup TPL. Yang ketiga, tutup TPL. Oh, berarti itu. Dengan nada bicara yang nada bicaranya keras, ya? jadi keras ya. Jadi 3 sikap Katolik Keuskupan Medan. Yang 3 itu luar biasa. Jadi pimpinan-pimpinan gereja juga kemarin pada umumnya ya sudah secara eksplisit tutup. Dan ada pikiran-pikiran yang seperti Pak Agus sampaikan tadi, untuk tindak lanjut bagaimana kalau kita bisa beraudiensi ke pemerintah terkait, ada itu. Jadi masih akan berlanjut gerakan yang positif, yang yang bisa mengajak lebih banyak di antara kita, dan juga mencari jalan untuk bisa bertemu dengan pihak pemerintah. Ada itu kemarin dibicarakan, disepakati. Sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah, Pak? Karena masih memulai di luar Pak Luhut yang secara pribadi lah bisa dikatakan ya.
yang saya komunikasi dengan Pak Menteri Marwarar Sirait. Saya juga bertemu beberapa kali. Beliau juga pernah telepon baru-baru ini. Yang beliau katakan bahwa beliau mendukung kelestarian alam Tanah Batak. Memang tidak secara eksplisit tutup TPL itu tidak ada dari Pak Marwarar, tetapi saya memahami dukungan beliau kepada pergerakan di sini Tanah Batak untuk mendukung Tanah Batak yang lestari. Ya kalau lestari kan perusak lingkungan harus juga tutup. Eksplisit memang Pak Marwarar tidak bilang. Tidak mengatakan itu, tapi arahnya ya. Arahnya yang dari kalimat mendukung kelestarian Tanah Batak, ya, saya tafsirkan, tafsiran saya ya arahnya juga ke sana. Dari DPR ada nggak Pak? Karena ini kan mereka berperan penting juga nanti. Ya Pak Martin Manurung, saya juga senang juga. Kalau nggak salah. Beliau hubungi saya, apakah saya bisa nyatakan Pandangan, dukungan terhadap Pak Eporus. Saya bilang justru kita tunggu-tunggu Pak Martin. Nah pada akhirnya Martin Manurung itu dapil Sumut ya. Sumut kayaknya ya. Kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah ya, dari Sumatera ini. Ya, jadi akhirnya saya baca juga dukungan beliau di media, bagaimana beliau mendukung kelestarian alam Tanah Batak ini. Iya. Kalau para pemuka adat sendiri bagaimana Pak? Ini kan kemarin itu banyak juga sebelum Bapak menyampaikan pernyataan ini, mereka kan sempat bergerak juga sendiri ya, para pemuka adat, para pejuang adat lah katakan seperti itu ya. Bahkan sampai ada yang berjalan melakukan aksi seperti itu ya. Kawan kita tuh Togu Simorangkir sempat berjalan dan bagaimana gitu. Itu dukungan dari mereka gimana Pak setelah Bapak menyatakan ini? Ada di antara mereka yang mengatakan kami semakin bersemangat Pak Eporus karena Pak Eporus sudah nyatakan, dan nampak juga beberapa kali yang tadi saya sebut doa bersama itu ya Togu Simorangkir hadir, teman-teman yang pernah juga menjadi korban di pos hadir terus. Beliau-beliau itu kami intens juga komunikasi, menyemangati juga beliau, dan mereka katakan mereka menjadi tambah semangat untuk memperjuangkan. Komunikasi intens, dukungan terus mengalir menurut saya dari mereka. Dengan kata lain, apa yang dulu Bapak ingin wujudkan itu gereja sebagai politik tadi itu sudah mulai mengarah ke sana ya Pak ya? Ya, jadi gereja berpolitik. Berpolitik. Istilah saya kan gini, gereja berpolitik yes, gereja berpolitik praktis no. Jadi gereja berpolitik dalam artian ikut dalam arak-arakan semua komponen bangsa untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan bersama. Itu berpolitik. Politik praktis no. Saya tidak mau HKBP ini dibawa menjadi alat politik praktis, tidak menjadi berafiliasi ke partai politik. Nah itu. Jadi itu yang saya tekankan. Sekali lagi, gereja berpolitik yes, gereja berpolitik praktis no. Itu udah tegas ya garis batasnya ya. Tegas batasnya. Ya. Berarti ini sekaligus menjawab juga pertanyaan iseng-iseng netizen ya Pak ya. Di kolom-kolom komentar Bapak nih bahwa Pak Eporus ini kayak jangan-jangan ini mau masuk ke politik 2029 nih. Berarti itu sekaligus menjawab kecurigaan itu ya Pak, bahwa Bapak sudah menarik garis batas tegas bahwa gereja berpolitik yes, politik praktis no. Iya, dengan tegas, apalagi ya kalau ada teman-teman Tribuners yang menganggap bahwa saya dalam hal ini dengan pergerakan ini ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Sekarang saya nyatakan bisa dicatat teman-teman semua masyarakat dan juga Tribuners, saya tidak akan masuk menjadi calon DPR, menjadi calon DPD. Saya tidak akan masuk karena itu. Saya akan bahagia, senang kalau Tuhan berkenan periode saya sampai 2028. Sesudah itu saya Tuhan izinkan menikmati
masa pensiun. Iya. Udah, itu aja. Oh, iya. Sederhana saja saya. Dan nggak banyak saya harapkan dalam hidup ini. Ya, udah cukup ada pondok satu nanti. Udah cukup. Karena ada juga yang menuding, jangan-jangan setoran TPL kurang besar. Iya. Terus terang aja. Kalau saya netizen secara ini pribadi, secara lembaga, kita juga bisa catat, Pak Agus. Pernah ini ada satu event HKBP, ditawarkan TPL menjadi sponsor. Kami nggak mau. Eporus yang lalu Bapak Robinson Butar-Butar ada satu turnamen dulu, sponsor-sponsor ini mau masuk TPL. Pak Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar, kalau itu masuk, ini nggak jadi. mau batal. Hapus, nggak ikut. Jadi secara pribadi, secara lembaga, ya saya sendiri dikasih 1 triliun pun oleh TPL, saya nggak bakalan. Seberapapun uang dikasih ke saya nggak mau itu. Karena saya udah udah begini aja hidup, ngapain kita mau hidup bahagia saja. Cukup ada pondok kecil nanti pensiun. Ya itu aja. Saya nggak mengharap kaya. Kalau kaya dulu saya nggak mau masuk pendeta. Jadi yang dua itu karena saya juga diberitahu, baca saya sekali, karena ada agenda politik mau ini, saya tegaskan itu tidak ada. Tidak ada ya. Kalau dikatakan karena kurang setoran TPL disodorkan pun satu gudang uang, saya tidak akan mau. Itu aja. Sikap yang sangat tegas ya. Sangat tegas dalam hal ini. Baik Pak Eporus, mungkin yang terakhir ini Bapak bisa memberikan semacam closing statement kepada pemirsa kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus, juga Tribuners yang saya hormati dimanapun berada. Kita topang, kita dukung Tribun menjadi alat untuk mencerdaskan masyarakat kita. Saya ikuti pemberitaan Tribun, betul-betul mencerdaskan, berimbang, informasinya bisa kita andalkan. Oleh karena itu kita topang, kita dukung, kita doakan Tribun. Dan yang kedua, tentu kita lihat dinamika ini seringkali dalam pemberitaan media sosial, seringkali perdebatan terjadi, saling hujat. Izinkan saya memohon kepada kita semua untuk betul-betul dengan berpikiran jernih, jiwa yang sehat, hati yang bersukacita, dan juga kita tekuni pekerjaan kita, berbahasa dengan santun, kita akan bisa hidup lebih sejahtera kalau energi kita fokuskan untuk hal-hal yang baik. Itu harapan dan doa kami. Terima kasih Tribuners, terima kasih Pak Agus. Siap, baik, itu pesan yang sangat menyentuh di akhir percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah bersama kami di Jumpa Tengah. Sampai jumpa lagi.